Aku masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Hari ketika aku meninggalkan Indonesia. Bukan dengan mimpi besar, tapi dengan hati yang penuh ketakutan. Bandara terasa dingin, meski matahari pagi bersinar terang. Aku menggenggam paspor dengan tangan gemetar, menahan air mata yang hampir jatuh. Namaku Aisyah, seorang perempuan biasa dari desa kecil di Indonesia. Hari itu, aku berangkat sebagai TKW ke Arab Saudi. Bukan karena aku ingin, tapi karena hidup memaksaku. Awal perjalanan, aku meninggalkan ibu yang sakit-sakitan, adik yang masih sekolah, dan kehidupan yang serba kekurangan. Aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan kuat. Aku hanya datang untuk bekerja. Tidak lebih. Pesawat mendarat di negeri gurun saat matahari hampir tenggelam. Panas menyergap, berbeda dari panas di kampung halamanku. Panas ini terasa asing dan menakutkan. Aku tak tahu. Langkah kakiku malam itu sedang berjalan menuju takdir yang tak pernah kubayangkan. Istana yang terlalu besar untuk seorang TKW. Majikanku bukan keluarga biasa. Aku ditempatkan di kompleks istana kerajaan, tempat megah dengan lorong panjang, pilar tinggi, dan penjagaan ketat. Aku hanya pelayan, bahkan bukan pelayan utama. Tugasku membersihkan bagian belakang istana, dapur lama, taman sunyi, dan lorong yang jarang dilewati siapapun. Setiap hari aku bekerja dalam diam, menunduk, patuh, tak banyak bicara. Aku tahu tempatku. Pertemuan yang mengubah segalanya. Suatu sore, saat membersihkan taman belakang, aku melihat sosok pria berdiri sendirian. Ia mengenakan jubah putih sederhana, tapi auranya berbeda. Saat matanya bertemu mataku, aku refleks menunduk. Namun dia berbicara lebih dulu. "Kau dari Indonesia?" Suaranya tenang, tidak dingin, tidak angkuh. Aku mengangguk, gugup. "Namaku Zafir," katanya singkat. Belakangan aku tahu, dia bukan orang biasa. Dia adalah Pangeran Zafir, putra bungsu kerajaan. Sejak hari itu, pertemuan kami berulang. Selalu tak sengaja. Di taman, di lorong sepi, di waktu yang sunyi. Dia sering bertanya tentang Indonesia, tentang hidupku, tentang mimpiku. Tak pernah sekalipun ia merendahkanku. Justru aku yang terus mengingatkan diri sendiri. Aku hanya TKW, jangan bermimpi. Namun hati manusia tak bisa dibohongi. Hari demi hari, aku mulai menunggunya. Menunggu suara langkahnya, menunggu tatapannya. Aku membenci perasaan itu, karena aku tahu ini salah. Namun setiap kali dia tersenyum, duniaku terasa lebih ringan. Suatu malam di taman yang hanya diterangi bulan, dia berkata pelan, "Aku lelah hidup di balik gelar dan aturan. Saat bersamamu, aku hanya manusia." Kalimat itu menghancurkan benteng di hatiku. Aku menangis. Kami jatuh cinta, diam-diam, tanpa sentuhan berlebihan, tanpa janji besar. Hanya perasaan tulus yang tumbuh di tempat yang salah. Kami tahu risikonya.
Jika ketahuan, aku bisa diusir. Dia bisa dihukum. Namun cinta seringkali lebih keras kepala daripada logika. Tatapan mulai berubah. Pelayan lain berbisik. Pengawasan makin ketat. Keluarga kerajaan sudah menyiapkan pernikahan untuk Pangeran Zafir dengan wanita bangsawan pilihan mereka. Aku tahu, waktuku hampir habis. Aku memutuskan pergi. Malam sebelum aku mengajukan kepulangan, Pangeran Zafir menemuiku. Wajahnya tegang, matanya merah. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi seperti ini. Malam itu, di ruangan kecil, dengan imam tua dan 2 saksi, aku dinikahi secara rahasia. Tanpa gaun, tanpa perayaan. Hanya air mata dan doa. Aku datang sebagai TKW. Dan malam itu, aku menjadi istri pangeran. Tak ada yang berubah di luar. Aku tetap bekerja sebagai pelayan. Namun di balik pintu tertutup, aku adalah istrinya. Bahagia, tapi menyakitkan. Aku hidup di antara 2 dunia. Beberapa bulan kemudian, aku sadar tubuhku berubah. Aku hamil. Ketakutan terbesar kami menjadi nyata. Jika terbongkar, aku dan anakku terancam. Keputusan pahit diambil. Aku harus pulang ke Indonesia, sendirian, dalam diam. Di bandara, Pangeran Zafir hanya berkata, "Dunia boleh tak mengakuimu, tapi hatiku akan selalu mengenalmu." Aku pergi sambil menangis. Aku kembali ke tanah air. Bukan lagi perempuan yang sama. Aku datang sebagai TKW. Aku pulang sebagai istri rahasia seorang pangeran. Membawa anak dan kisah yang tak bisa kuceritakan pada siapapun. Cinta kami tak tercatat sejarah. Namun ia nyata dan akan selalu hidup di hatiku.